Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah kajian kalam rahimakumullah, marilah kita bersama-sama melanjutkan tadarus kita Al-Baqarah 214. Al-Baqarah 214. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين قل ما والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah?
Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim wa aqamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mula pertama kita bersyukur pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian. Semoga salawat serta salam senantiasa dilimpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada malam hari ini karena Pak Ketua masih di luar Jogja, maka terus saja kita mulai kajian kita. Nah, kalau bisa sedapat mungkin kita mencontoh dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dulu itu kalau malam hari, kalau tidak ada acara yang sangat penting, itu biasanya malam cepat istirahat. Kira-kira jam 2 malam sudah bisa bangun untuk sholat malam, ya, untuk zikir, untuk berdoa gitu. Kita kalau bisa kegiatan kajian, kalau bisa jam 8.30 sudah selesai, sehingga jam 9 masing-masing sudah bisa pulang, terus bisa istirahat. Kira-kira jam 3, syukur jam 2.30 sudah bisa bangun. Kemudian terus bisa sholat malam, mungkin bisa membaca beberapa ayat Al-Quran dengan berusaha memahami maknanya. Nah, kemudian siap-siap ke masjid, terus rangkaian ibadah berikutnya. Kalau bisa begitu, bisa terlaksana secara istiqomah. Saya kira selama berapa bulan ke depan akan terjadi perubahan yang signifikan, perubahan yang baik pada diri kita masing-masing. Biasanya yang namanya ketentraman hidup, kebahagiaan hidup itu sedikit banyak dipengaruhi oleh bagaimana kita memimpin diri kita, bagaimana kita mengelola hidup kita, bagaimana mengatur kegiatan-kegiatan kita. Makanya yang biasa mungkin berangkat dari terlalu malam itu mengganggu juga nanti bangunnya.
Tapi kalau rata-rata tidur semalam itu 5 sampai 5,5 jam, itu kalau dibiasakan sudah cukup. Misalnya jam 9 atau setengah 10 itu berangkat tidur, kira-kira jam 2, jam 2.30 atau paling telat jam 3 itu sudah bisa bangun. Kalau kualitas tidurnya bagus, itu sudah bisa mengembalikan ya, diri kita menjadi bugar kembali, sehat kembali, stamina nggak akan pulih. Syukur bisa juga mencontoh Rasulullah, misalnya siang hari walaupun mungkin 15 menit, 30 menit, kalau bisa istirahat sebentar, tidur sebentar, mungkin setelah sholat zuhur atau masing-masing bisa ngatur gitu ya. Itu sedikit mengenai ini tadi. Kita begitu masuk waktu sholat isya, kemudian adzan, terus istiqomah kita menunaikan sholat isya. Nah, hari akad malam yang akan datang, kalau ada yang terlambat, kalau ibu-ibu sholatnya bisa di dalam, mungkin di ruang tamu, jadi sediakan sajadah yang terlambat sholat. Yang bapak-bapak bisa di sebelah pojok selatan barat gitu. Sehingga yang hadir misalnya terlambat belum sholat, tetap juga bisa mereka ibadah sholat. Nah, kemudian terkait dengan bahannya, tadi sebelum maghrib saya sempat menuliskan yang kolom paling timur, yang paling timur itu surat Al-Baqarah 218, surat Taubah 20, surat An-Nisa 100. Kemudian berikutnya ini masing-masing dari surat Al-Waqi'ah 11 sampai 26 terkait dengan As-Sabiqun. Kemudian surat Al-Waqi'ah 27 sampai 40 terkait dengan Ashabul Yamin. Kemudian surat Al-Waqi'ah ayat 41 sampai 56 terkait dengan Ashabul Shimar. Yang ini sebagian sudah kita bicarakan waktu kajian pagi-pagi di Masjid Al-Islah di tempatnya Pak Selamat Rianto kok? Selamat Rianto. Rianto. Iya, Selamat Rianto. Kau masih ingat betul itu? Al-Islah. Iya, Al-Islah. Nah, karena tidak semuanya hadir di Masjid Al-Islah, tadi sedikit ada pengulangan. Ternyata beliau itu sambung ya, berbicara langsung hadir. Monggo Bidara. Sudah ada kursi yang menanti. Monggo. Nah, nanti yang surat Al-Waqi'ah sudah kita bicarakan, tapi detail-detailnya itu nanti pemahaman per kalam, per kata, per ayat ada di kajian pagi waktu setelah sholat subuh, insya Allah sampai menjelang suruh di Masjid Balai Quran Purwomartani. Kebetulan masih berada pada juz 27. Ya, insya Allah besok pagi selesai surat Ar-Rahman. Sudah 2 kali pertemuan, yang ketiga selesai. Itu kemudian mudah-mudahan hari berikutnya selang 1 hari bisa dilanjut surat Al-Waqi'ah. Karena hari Selasa paginya ternyata acara yang di Tawangmangu pagi-pagi atau jam 8 saya harus berangkat dari Jogja. Ya, itu setelah sholat subuh langsung berangkat, nggak sempat ngisi yang hari Selasa pagi. Besok Rabu paginya sudah bisa dimulai kembali. Hanya sepagi tidak bisa ngisi
Semula saya berusaha untuk sampai sana jam 9, tapi ternyata acaranya dimulai jam 8, sehingga tidak mungkin. Oke, monggo. Ini ganti posisi Pak Ketua. Jadi monggo. Jadi monggo. Ini ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saya seringkali melakukan muhasabah, termasuk ketika di waktu-waktu yang relatif tenang, waktu yang bisa fokus, konsentrasi, itu sering berpikir, menganalisis situasi kehidupan kita. Memang sudah berjalan cukup lama, saya perhatikan kenapa kecenderungan kita, ya kita khususnya umat Islam pada umumnya, itu yang namanya kegiatan ritual, kegiatan yang bersifat peringatan, itu seringkali memperoleh proporsi, memperoleh perhatian yang lebih intens daripada esensinya. Nah, mungkin juga di antara Bapak Ibu ada juga yang berpikir begitu. Jadi misalnya ketika ada peristiwa yang menjadi salah satu mukjizat kenabian, misalnya Isra dan Mi'raj, seringkali memperingati hari Isra dan Mi'raj itu lebih meriah daripada esensi dari Isra Mi'raj itu, dari jiwanya, dari ruhnya, bahwa esensi Isra dan Mi'raj itu adalah Nabi menerima, ya, kewajiban tuntunan dari Allah terkait dengan sholat wajib. Seringkali perhatian kita terhadap sholat wajib, apa itu mengenai apa yang kita baca setiap kalam, setiap kata di dalam sholat, apa sudah betul-betul kita pahami maknanya, sehingga sholat kita itu betul-betul bisa mencegah dari fahsya dan munkar. Oh ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tadi mentul-mentul saya kira Pak Slamet yang goyang-goyang. Ternyata ada kekuatan lebih besar dari beliau. Jadi kami lanjutkan. Jadi misalnya adanya peristiwa Isra dan Mi'raj, itu peringatan Isra dan Mi'raj seringkali lebih meriah daripada bagaimana atar buah hasil dari sholat wajib kita. Ya, sholat wajib kita itu kan inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Ya fi wujuhihi min athari sujud. Jadi yang namanya perkataan, perbuatan, tujuan hidup, pola pikir, mindset, seluruh dirinya itu merupakan atar dari sholatnya. Nah, seringkali esensi dari Isra dan Mi'raj yang berupa kewajiban sholat itu seringkali kalah intens dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Demikian pula misalnya memperingati nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Seringkali peringatan nuzul Quran itu lebih masif, lebih menyita perhatian daripada sebetulnya esensi dari Quran itu apa. Misalnya Al-Quran merupakan
pedoman hidup, cara hidup, aturan hidup, tuntunan hidup, yang itu seringkali tidak menjadi prioritas. Yang seharusnya yang namanya petunjuk, namanya pedoman, namanya petunjuk itu mestinya dipahami sebelum melakukan. Ya. Jadi misalnya ketika mau kemana, mau ke Masjid Al-Islah tempatnya Pak Slamet, itu ada route map-nya, ada GPS-nya. Itu kan kita pahami dulu baru kita melakukan kan, sehingga nanti sampai ke masjid beliau. Nah seharusnya juga begitu. Kalau Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup, sebagai petunjuk hidup, di awal hidup kita, di mana misalnya kita mencapai usia balik, sedang Al-Quran itu menjadi prioritas pertama yang ngatur seluruh kehidupan kita di dunia ini. Nah, tapi seringkali sudah hidup 20 tahun, bahkan 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tetapi belum sepenuhnya mengetahui bagaimana cara hidup di dunia menurut Allah dan Rasul. Nah, yang lebih banyak lagi sudah selesai waktunya hidup di dunia, tapi belum paham cara hidup itu. Iya kan? Dan terus nanti hidup di akhiratnya gimana? Kenapa cukup dengan memperingati nuzul Qur'annya, tetapi tidak sepenuhnya memahami dari Al-Quran itu? Nah, nanti peristiwa hijrah juga begitu. Esensi jiwa ruh dari hijrah seringkali kalah dengan peringatan hijrahnya, tahun Bali hijrah itu. Nah, kita juga perlu cermati, perlu hati juga. Ini kemerdekaan Indonesia 17 Agustus seringkali memperingatinya jauh lebih meriah daripada mewujudkan tujuan kemerdekaan itu. Iya apa enggak? Jadi misalnya kalau tujuan kemerdekaan itu bagaimana bisa makmur semuanya, bagaimana bisa sejahtera bersama, bagaimana ada adil, makmur, kekayaan tidak hanya dikuasai sebagian kecil dari orang, tapi jadi makmur seluruh rakyat Indonesia, bisa makmur semua. Apalagi kalau kita lihat sila-sila yang ada di 5 sila Pancasila, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Apalagi nanti begitu kita melihat konstitusi, itu roh esensinya apa? Untuk iman, takwa, akhlak mulia. Tetapi menjelang 2 bulan sebelum 17 Agustus, 1,5 bulan, bahkan ada yang 1 tahun sudah membuat anggaran itu, anggaran untuk peringatan 17 Agustus. Tetapi nggak menganggarkan bagaimana mencapai tujuan dari kemerdekaan. Sudah lama merdeka, tetap aja ketimpangan semakin banyak. Ya, sementara ada pengusaha yang punya lahan sampai 5,4 juta hektar. Sementara yang lain sekedar untuk bisa tempat tinggal yang wajar, itu nggak mudah. Sementara ada pejabat yang misalnya sampai menganggarkan untuk makan saja, sekali makan bisa sekian puluh juta, bahkan ratusan juta. Iya kan? Tapi ada sebagian rakyat yang untuk makan selama anggaran 1 tahun mungkin nggak mencapai dengan sekali makan dari para pejabat tinggi tadi. Padahal kalau di dalam Islam itu yang dipraktekkan Rasulullah dan para sahabat, apa itu sih sampai ke Amirul Mukminin, itu kalau ada yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya, itu yang
Ya kalau tidak samakan dengan Rasul, itu khalifah itu. Nah sementara sekarang terbalik-balik gitu. Ya ini kan jangan-jangan kita nanti memperingati 17 Agustus malah bersamaan dengan jadwal ngajinya lupakan, ditinggalkan. Ini izin apa? Peringatan 17 Agustus izin apa? Ini lagi lomba, ini lomba itu gitu kan. Jadi rangkaian lomba itu sampai bersaf-saf itu kan. Ya, kenapa terjadi seperti ini? Nanti kaitannya dengan hijrah juga begitu. Makanya ini yang tadi yang sebelah paling timur ini, nanti kita ulang sebentar terkait dengan pentingnya iman, hijrah, dan jihad di jalan Allah, amal ba'angkus. Terus bagaimana contoh-contohnya? Syukur kita bisa menghijrahkan niat kita, tujuan hidup kita, ya perhatian kita, sehingga kita bisa menangkap ruh, spirit, jiwa dari hijrah itu. Bukan hanya setiap tahun diperingati terus, sudah sampai ribuan tahun, tetapi jiwa atau rohnya itu tidak berhasil kita ambil, kita gunakan sebagai pelajaran. Nah kemudian bagaimana kita secara bertahap itu betul-betul bisa memperbaiki cara hidup kita dan juga kebiasaan hidup kita. Ya Mas Kiai bisa mulai dibaca yang Al-Baqarah 218. Ya, silakan. Surat Al-Baqarah ayat 218. Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, yang hampir sama sekaligus surat At-Taubah ayat 20, surat ke-9 ayat 20. Ini isinya hampir sama. Ada sedikit perbedaan. Yang di surat Al-Baqarah menekankan kepada ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Tapi yang di surat At-Taubah ini jihadnya bi amal wa anfus. Kemudian wa antum darusan dallah wa ulaika humul faizun. Silakan Mas Kiai dibaca. At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya, jadi kalau kita pahami dari dua ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang memenuhi kriteria 1 iman, 2 hijrah, 3 jihad fisabilillah di amwal wa anfus. Ya. Yang keempat
itu mengharap pada Allah, yarjuna rahmatullah. Nah, orang yang memenuhi 4 hal ini itu disebutkan akan memberi a'dhamu darajatan indallah, akan memberi derajat yang agung, derajat yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah. Jadi apapun profesi karir kita, jenis pekerjaan kita, aktivitas kita, kalau kita memenuhi 4 hal tadi, kita akan mulai a'dhamu darajatan indallah, memberi derajat yang mulia di sisi Allah. Jadi pertama iman, kedua hijrah, ketiga jihad di jalan Allah dengan amal bagus, yang keempat mengharap ridho Allah. Kita boleh a'dhamu darajatan Allah. Kemudian ulaika humul faizun. Mereka lah orang-orang yang memperoleh keberuntungan yang besar, memperoleh kemenangan. Tapi memang ini seringkali tidak bisa serta-merta kelihatan di depan mata. Yang namanya a'dhamu darajat humul faizun itu berbeda dengan misalnya mendapatkan materi yang langsung kasat mata, apa berupa harta, apa uang, atau jenis-jenis yang lain. Itu bisa apa sifatnya itu bisa kelihatan langsung. Nah, seringkali perhatian kita, ya, perhatian kita, konsentrasi kita itu terfokus pada hal yang sifatnya itu dekat, dunia, sementara. Kemudian yang ini tadi sifatnya a'dhamu darajatan indallah dan faulaika humul faizun. Ya, itu seringkali tidak bisa langsung kelihatan di depan mata, jadi melalui proses. Ya. Nah, yang namanya persoalan keuntungan secara materi yang duniawi itu seringkali kelihatan glamor, kelihatan mempesona, kelihatan menarik, yang seringkali sampai bisa membius orang gitu kan. Kenapa kebanyakan orang itu mudah tertipu? Itu biasanya ingin segera kaya, ingin sesuatu dengan cara yang instan. Itu biasanya mudah sekali tertipu gitu. Tapi kalau hidupnya itu tenang, cermat, kemudian serba teliti, penuh perhitungan, itu tidak mudah tertipu. Coba kalau misalnya dicek yang banyak kena tipu berbagai macam apa itu, ya, berbagai jenis investasi ya, dengan ribet yang tidak wajar misalnya. Ini karena tadi ada semacam iming-iming yang lebih tinggi daripada umumnya. Akhirnya seringkali kurang bisa berpikir secara jernih, kurang bisa berpikir secara matang. Nah, demikian pula seringkali indera kita, ya, pikiran kita itu seringkali tertipu oleh yang bersifat sementara dan waktu dekat, namanya dunia. Kurang begitu memperhitungkan yang bersifat akhirat, yang bersifat kekal, yang bersifat lebih esensial gitu. Nah, satu ayat lagi yang surat An-Nisa ayat 100.
Ya surat keempat, surat An-Nisa ayat 100. An-Nisa ayat 100. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini syaratnya, hijrahnya itu fisabilillah. Maka wa man yuhajir fisabilillah, barang siapa yang hijrahnya itu di jalan Allah, hijrahnya itu lillah itu, Allah akan menjamin yajid fil ardi murahaman katsiran wasa'a, akan mendapatkan bumi Allah itu luas, akan mendapatkan limpahan rezeki yang banyak. Jadi betul-betul hijrah itu lillah, hijrah itu fisabilillah itu. Hijrahnya itu betul-betul karena Allah. Terus barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Nah ini, jadi keluar dari rumah maksudnya meninggalkan tempat yang lama, itu menuju kepada Allah dan Rasul. Itu kalau hijrahnya hijrah fisik. Tapi kalau hijrahnya itu hijrah tujuan hidup, dari tujuan hidup selain Allah menjadi tujuan hidup karena Allah dan Rasul. Kalau yang hijrah itu visi hidup kita, kegiatan hidup kita, perhatian hidup kita, dari perhatian hidup ke hidup yang serba duniawi, tetapi ini hijrah kepada cara hidup menurut Allah dan Rasul. Nah, orang yang meninggalkan tempat tinggal, meninggalkan posisi kegiatan yang lama, menuju ke tempat yang baru, menuju Allah dan Rasul, tapi sudah berangkat. Kemudian ada yang belum sampai tempatnya, tetapi ternyata tumayudrihul maut, ternyata kematian menemuinya. Nah, dibaca dulu terjemahnya. Kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau misalnya ini hijrahnya itu fisik, misalnya hijrah karena untuk mempertahankan keimanan, keislaman, ketakwaan, mungkin di tempat yang lama tidak kondusif, akan hijrah ke tempat yang lebih kondusif untuk keimanan, untuk keislaman, untuk ketakwaan. Belum sampai tempatnya, misalnya meninggal di perjalanan, dipastikan yaitu sumayud rikumul maut fakot wa ajruhu Allah. Jadi kematian menemuinya ketika meninggal perjalanan, itu dipastikan dihitung pahala hijrah oleh Allah. Bahkan Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Rahim, ya, Maha Penyayang.
Nah sekarang misalnya hijrah kita itu tidak semata-mata hijrah fisik, tetapi hijrah makna hidup kita yang selama ini mungkin memaknai hidup itu terbatas masalah duniawi. Mulai dari persiapan awal, sekolahnya, kuliahnya, persiapannya, pokoknya yang bersifat materi, yang bersifat duniawi. Tujuan hidupnya, hakikat hidupnya itu terbatas masa duniawi. Atau dengan kata lain, hidup yang dulu itu tidak begitu memperhatikan ini sebetulnya suka dengan tuntunan Allah dan Rasul atau tidak. Menurut Quran seperti apa, menurut hadis yang suka seperti apa, itu nggak jadi pertimbangan. Yang penting ya udah hidup apa adanya seperti biasanya. Nah kemudian ada kebulatan tekad, ada kesungguh-sungguhan, ingin pindah, ingin hijrah dengan cara hidup menurut Allah dan Rasul, menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ya di tengah-tengah memahami itu, misalnya belum sepenuhnya 30 juz dari Al-Quran belum tuntas dipahami dan belum tuntas diamalkan untuk ngatur hidup, tapi di tengah-tengah itu ternyata kematian menemui kita. Kita dihitung sudah hijrah itu. Walaupun mungkin dari 30 juz yang dipahami, yang berusaha diamalkan mungkin baru 10 juz atau 15 juz atau 20 juz. Tapi ada kebulatan tekad menuju ke sana. Ini berbeda sama sekali dengan memang tidak ada kesungguhan ke sana. Ya. Tidak ada upaya, tidak memprioritaskan. Malah sekedar gue sambil gitu. Ya kan? Ya sambil itu sakluk enggak ya. Nanti begitu ada peringatan Agustus ya libur semua pengajiannya. Nah, iya. Ini seringkali kita itu tidak begitu cermat, tidak begitu cerdas. Sebetulnya yang esensi yang mana? Seringkali terbalik-balik. Yang tidak jadi rohnya, tidak jadi jiwanya, itu justru yang menjadi prioritas. Tetapi yang menjadi jiwanya, menjadi rohnya, seringkali malah dilupakan. Mungkin Bapak Ibu tiap hari bisa menyaksikan kan, yang namanya menyiapkan diri untuk bagaimana nanti hidup di alam kubur, di alam akhirat, seringkali kalah seriusnya dengan bentuk peringatan-peringatannya itu. Ya kan? Ketika masih hidup itu nggak repot-repot, nggak saya memahami Quran, mau Quran, ngamal Quran juga tidak. Tapi begitu sudah diumumkan di masjid, itu langsung dibacakan Quran. Iya kan? Jadi jangan-jangan Bapak Ibu ini pura-pura nggak ngerti. Ya kan? Loh, seharusnya sibuk kita itu ketika kita masih hidup menyiapkan setiap bernapas kita, setiap menit, setiap detik selama 70 tahun hidup kita, dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul kok belum untuk persiapan diri besok di alam kubur. Mestinya kan begitu. Tapi ketika hidup itu terang-terang aja, nggak gitu perhatian ke situ. Tapi begitu nanti meninggal, punya sawah, punya lahan 500 meter dijual. Untuk apa? Untuk seluruh rangkaian peringatan tadi. Mulai untuk membacakan Quran hari ketika pas hari penguburan, sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Itu kadang-kadang
tanah 500 meter nggak cukup itu. Mungkin bisa sama 1000 meter. Coba kalau sama 1000 meter itu diwakafkan kesabilillah, itu mengalir pahalanya nggak pernah berhenti. Itu sama-sama mengeluarkan ya senilai tanah misal 1000 meter atau 500 meter. Coba kira-kira yang paling banyak terjadi di kita di masyarakat yang mana itu? Iya kan? Nah itu nek Mas Amin dulu sapi ya dol sapi piro gitu kan. Kadang-kadang sampai sing dijual itu tuh sapi ini gitu loh. Untuk apa? Kadang-kadang namanya pernyataan itu jauh lebih penting daripada esensinya bagaimana yang akan hidup di alam kubur, yang akan hidup yang di akhirat, yang kholidina biha abada. Ya, ini kalau kita tidak secara sungguh-sungguh, tidak betul-betul memahami Al-Quran, ini tidak bisa berubah. Karena yang bisa merubah itu Quran. Nah, yang terjadi itu terbalik-balik, seperti yang terjadi itu pada yang terjadi ini seperti itu pada Fir'aun dengan Nabi Musa. Coba dibaca surat Mukmin, surat ke-40 ayat 26. Surat Mukmin. Ada surat Mukmin, ada Mukminun. Ini yang Mukmin, surat ke-40. Surat Al-Mukmin. Bukan Al-Mukmin beruki ya. Surat Al-Mukmin. Tidak lagi nanti. Surat Al-Mukmin ayat 26. Surat Al-Mukmin, surat ke-40. Oh, ada namanya surat Ghafir. Ini di standar terbitan Saudi itu namanya Al-Mukmin. Iya. Mungkin ya satu surat namanya beberapa. Di Quran itu namanya Al-Ghafir. Iya, sama saja. Ayat 26. Surat ke-40 ayat 26. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Coba ini kita perhatikan. Ini akhofu ayubadila dinakum. Fir'aun sampai mengatakan, aku khawatir nek Musa itu ganti agamamu. Coba itu. Nanti semuanya kita khawatir kalau Quran itu ganti agamamu, kalau Islam itu ganti agamamu. Sudah selama ini agama kita itu apa? Nah, dibaca dulu terjemahnya. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya. Jadi pembesar-pembesar dari kalangan Fir'aun, tokoh-tokohnya, kubaroknya, pemimpin-pemimpinnya itu, karena bala tentara Fir'aun itu luar biasa banyaknya. Kalau model sekarang superpower dunia gitu loh. Pada era itu gitu loh. Itu Fir'aun nyampaikan kepada para pembesar-pembesarnya untuk menghadapi Nabi Musa. Terus biar aku yang membunuh Musa. nah, wis nek ngono kabeh ra iso to bunuh Musa, engko aku dhewe sing bunuh gitu loh. Ini Fir'aun ini. Kenapa Fir'aun ingin membunuh Musa? Ini alasannya. Coba dibaca. Dan suruh dia memohon kepada Tuhannya
Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di bumi. Coba, yang berbuat rusak itu Fir'aun atau Musa? Fir'aun. Sing agamane nurut Allah dan nurut Allah itu Fir'aun atau Musa? Sing agamane nggak menurut Allah itu Fir'aun atau Musa? Fir'aun. Tapi ini dibalik-balik. Jadi Fir'aun sampai khawatir, apa? Aku khawatir mumpun nek Musa ini ganti agamamu. Ini juga gitu khawatir, engkau nek nyinau Quran, engkau Quran itu ganti agamamu gitu. Agama apa? Turun-turun dari nenek moyang, ketemu boleh neng Quran. Digulei nganti 6.000 ayat lebih, tidak ketemu kali itu. Tapi jadi agama. Nggak sampai jual tanah, jual pekarangan, apa saja itu bersedia kan? Anggap itu agama yang benar itu. Makanya takut betul kalau mereka itu memahami Quran. Apa? Sampai nanti Quran ganti agama yang mereka peluk sudah beratus-ratus tahun ini, berpuluh-puluh tahun ini gitu. Jadi ternyata ini terjadi bukan hanya ketika zaman Nabi Musa dengan Fir'aun, terjadi di mana-mana, hampir merata sampai sekarang. Nah coba selama ini apa yang kita amalkan tiap hari kebantu sebetulnya menurut Quran kok tidak itu? Apa nanti kalau ngomong apa nyinau Quran khawatir, engkau nek nyinau Quran, faham Quran, engkau ganti agamamu. Dibalik-balik kan? Mula kenapa nek nyinau Quran kalau enggak apa-apa? Wah, kayak Islam ini Islam. Nah, berbagai macam harapan itu. Karena seakan-akan agama yang tiba selama ini itu agama yang betul. Padahal nggak ada dasarnya pada Quran. Dalam segala hal, termasuk dalam hal mengelola masjid. Iya kan? Coba dibaca Mas Yai, surat Taubah ayat 18. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 18. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 18. Jadi nomor suratnya itu 2 kali lipat dari nomor suratnya. At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Coba ini, innama hanya saja, di luar itu tidak ada. Hanya ini, innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, sing ngurusi masjid Allah. Hanya di luar ini tidak ada. Lah ini siapa? Satu, man amana billah, iman kepada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, iman pada hari akhir. Yang ketiga, wa aqimus shalah. Yang keempat, wa ataz zakat. Yang kelima, wa lam yakhsha illallah.
dan hanya takut kepada Allah. Gimana maknanya waman yasha ilallah? Waman yasha ilallah itu semua ngaturnya itu hanya menurut tuntunan Allah. Di luar itu nggak ada. Nah sekarang Terus Majid minta petunjuk kepada sana, nggak mau gunakan Al-Quran. Baru namanya Baitullah. Baitullah itu miliknya Allah, ngaturnya harus dengan kitab Allah gitu. Dan sekarang nggak mau diatur dengan kitab Allah, minta petunjuk dari sana gitu. Balik kabeh gitu. Itu mana bahwa yaksha ilallahnya gimana kalau gitu? Dan sama sekali tidak menggunakan apapun kecuali aturan oleh Allah ini. Bukan minta pada orang yang nggak ngerti. Karena masjid itu milik Allah, bukan milik perorangan. Iya kan? Tapi kenapa tidak mau diatur dengan petunjuk dari Allah? Oh, namanya Baitullah, namanya Masjid Allah. Ini kok ngaturi minta petunjuknya kepada pihak-pihak yang nggak memahami Al-Quran. Saya ini sing aneh sing ndi coba. Iya kan? Ini karena masalah di seluruh Indonesia diambil alih gitu. Tanpa memahami, jadi ngerti orang itu Baitullah gitu. Cara ngaturnya cocok atau di luar itu nggak boleh. Karena dikunci dengan walam yaksha ilallah. Dan tidak takut kecuali kepada Allah. Ini apa? Ngaturnya itu 100% harus menurut aturan Allah, menurut Al-Quran gitu loh. Bukan menurut orang-orang yang tidak memahami Al-Quran. Maka kenapa di bagian akhir itu disebutkan ya ayakunu minal mutadi. Ya mudah-mudahan termasuk orang dapat petunjuk. Yang dapat petunjuk itu kalau mau 100% diatur menurut aturan Allah gitu. Yang tidak mau diatur dengan aturan Allah, ya sebenarnya bukan Baitullah itu. Iya kan? Nah itu tadi hal-hal yang seringkali menjadikan kita umat Islam itu tidak begitu punya wibawa, tidak kuat, tidak punya kekuatan, karena nggak mau mengatur sesuai dengan tuntunan Allah itu. Tapi pakai yang lain-lain. Nah, ini tadi terkait dengan tadi bagaimana kita punya tadi spirit kita memperingati tahun baru Hijriah. Itu coba jangan sekedar pengajian-pengajian peringatan, tapi coba kita ambil ruhnya, kita ambil spiritnya, kita ambil jiwanya untuk menghijrahkan tujuan hidup kita, untuk menghijrahkan kegiatan hidup kita, menghijrahkan cara hidup kita, menghijrahkan kebiasaan hidup kita yang tidak sesuai dari tuntunan Allah, disesuaikan dengan tuntunan Allah dan Rasul itu. Ya, maka di sini ini waktunya masih ada sekitar 1/4 jam. Ini yang lebih detail kelanjutan dari yang kajian di masjidnya Pak Salamet itu. Ini di surat Al-Waqi'ah, surat ke-56. Yang As-Sabiqun itu ayat 11 sampai 26. Silakan Mas Yai bisa dibaca. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ayat 11. Ayatnya pendek-pendek, agak cepat ya. 11 sampai 26. Ulaikal muqarrabun. Kan usulan dulu nggak apa-apa.
dibaca surah. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Jadi ini ayat 11 sampai ayat 26 itu penjelas dari ayat 10 yang namanya wasabiku nasabiku. Ini golongan yang paling hebat, ya asabikun. Asabikun seperti apa? Dijelaskan dari ayat 11 sampai ayat 26. Coba dibaca terjemahnya. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Nah, jadi orang yang asabikun itu dekat pada Allah. Terus berada dalam surga kenikmatan. Ya, fi jannatin na'im. Jadi kalau kita menginginkan bisa masuk jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan, itu kita bisa selama kita bisa mencontoh seperti apa yang dilaksanakan, diamalkan oleh para asabikun. Karena asabikun itu nanti sebagian besar dari yang terdahulu, sebagian yang lain dari yang kemudian. Kita bisa masuk kelompok yang kemudian, asal memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan seperti yang dilakukan oleh para asabikun gitu. Terus segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Nah, saya memahami segolongan besar yang masuk asabikun itu dari yang dulu. Dulu proporsinya besar. Misalnya yang dulu prosentasenya taruh 70%. Yang kemudian itu 30% proporsinya. Cuma yang 70% dulu itu jumlahnya sedikit. Orang yang hidup di dunia ini masih sedikit. Yang sekarang proporsinya 30%, tapi jumlahnya banyak. Nah, kalau sekarang orang Islam hampir 2 miliar. Dari hampir 8 miliar di muka bumi ini. Nah, kalau 30%-nya dari 2 miliar, banyak kan? Mungkin lebih banyak dari yang 70% zaman dulu. Bisa dipahami begitu kan? Asal memenuhi kriteria, melakukan seperti yang dilakukan oleh para asabikun dulu, oleh para nabi, para rasul, para sahabat, para sholatus soleh. Jadi contohnya siapa? Misalnya, contohnya Arkom, usia 16 tahun, begitu tahu Rasulullah memerlukan tempat untuk dakwah, fisabilillah, Arkom menyerahkan rumahnya. Ini perbuatan asabikun. Zaid bin Thabit usia masih 13 tahun. 13 tahun saat ini sekolah apa? SMP kelas itu ya? Iya, SMP kelas 1 kan jenenge kelas 7 sekarang. Iya kan?
Ini cah SMP. Terus datang pada Rasulullah, diantar ibunya. Bilang apa? Ya Rasulullah, saya mau ikut fisabilillah gitu. Terus dipandang sama sirah dan sikil sirah. Iki bocah umur 13 tahun kan fisabilillah. Tapi Rasul senang banget. Dia mengilai, lagi orang cukup umur, sumbanya wis gede ya, gitu. Terus mulai, apa? Mulai ini pedangnya diseret angin nangis. Ibune dampingi. Tapi Zaid bin Thabit nggak berhenti di situ. Harus menemukan jalan di mana bisa selalu bersama Rasulullah. Akhirnya apa? Dia banyak menghafal ayat Quran. Dia banyak memahaminya. Nah, pada suatu ketika, saya minum dulu ya. Dari pagi saya banyak sekali ngomong. Kemudian cari jalan, Zaid bin Thabit. Nah, setelah dia banyak memahami, menghafal Quran, dia ketemu Rasulullah, kisohan Rasulullah. Kemudian itu menyampaikan, membuktikan hafalannya tadi. Kalau begitu maksudnya anak yang cerdas. Ya. Akhirnya Zaid bin Thabit itu ya, banyak belajar bahasa, banyak menghafal Quran, memahami Quran. Artinya dia salah satu yang ditulis Rasulullah sebagai penulis wahyu. Jadi tugas seringkali kalau mau kirim surat kemana-mana, Zaid bin Thabit selain Ali bin Abi Thalib yang menuliskan. Termasuk misalkan mau dapat itu. Ini perbuatan Ashabul Awwalun seperti Zaid bin Thabit itu. Jadi kondisi seperti apapun yang terbaik untuk Allah, untuk Rasul. Lain lagi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu semula dia penggembala. Tapi begitu ada kabar, ada Rasul, ya, ada Rasul, terus sudah sahabat, sudah ada Abu Bakar As-Siddiq yang sering bersamai atau gitu kan. Terus Abdullah bin Abbas ini, Abdullah bin Mas'ud ini, dia meninggalkan pekerjaan sebagai penggembala. Dia totalitas 24 jam tiap hari bersama Rasulullah. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah. Kenapa? Kebutuhan apapun yang membantu itu Rasulullah ada kerepotan. Abdullah bin Mas'ud itu. Nah, sampai suatu ketika Rasulullah itu kecapean, saya waktunya bangun malam belum bangun. Yang berani bangunkan Abdullah bin Mas'ud ini. Bisa menyiapkan air untuk wudhu, untuk mandi, Abdullah bin Mas'ud ini. Ini menyiapkan telumpahnya sandal ini, Abdullah bin Mas'ud ini. Maka akhirnya sampai dikisahkan Abdullah bin Mas'ud ini sampai hafal, tahu persis setiap ayat yang turunnya di mana. Itu ngerti dia. Abdullah bin Mas'ud itu. Jadi totalitas dia siapkan untuk fisabilillah. Maka dulu ada namanya Ashabus Sufa. Sahabat-sahabat Ashabul Awwalun yang totalitas 24 jam per hari, itu waktunya sepenuhnya disediakan untuk fisabilillah. Ini yang dijamin Janatun Naim tadi. Kita bisa seperti itu kalau kita juga melakukan hal yang sama. Termasuk yang kelompok kemudian tadi. Proporsinya sedikit, tapi karena tadi jumlahnya banyak, jadi banyak juga kan. Mudah-mudahan di antara kita ada yang masuk kelompok ashabikun tadi.
kita masih belum terlambat. Oh, dulu kan Arkom usia 16 tahun, dan bin Thabit kan usia 13 tahun, Abdullah bin Mas'ud usianya baru berapa pengembala itu ya? Mungkin ya kira-kira 16-18 tahun ya. Ya sekarang usiaku sudah 62 gimana? Nggak ada yang terlambat. Asal totalitas untuk mencontoh Asabiqul Amalun tadi. Oh ternyata nggak mau habis dibaca dulu terjemahnya. Jangan sebutkan ini. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Coba dipannya saja itu dari emas dan permata. Dipannya bisa dibuat dari apa? Makanya kalau ingin punya tempat istana di Jannatul Naim, dipannya dari emas dan permata, mencontoh Asabiqul Awwalun ini. Asabiqul ini masih bisa itu punya dipan dari emas dan permata. Bukannya perhiasannya loh. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir kalau nggak mampu beri perhiasan sekarang. Sabar dulu sebentar. Besok masuk Jannatul Naim. Bahkan tempat tidurnya dari emas dan permata. Terus mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Nah, gembira ceria berada dalam papan ini itu sudah tinggal menikmati selama-lamanya. Padahal berjuangnya mungkin hanya usia 60 sampai 80 tahun, 20 tahun. Tapi menuainya tidak ada batasnya. Di Jannatul Naim kholidina biha abada. Ngapa kok sedo mbok iman? Apa kita nggak ngerti matematika? Apa kita nggak ngerti hitung-hitungan itu loh? Iya kan? Terus mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Anak-anak muda-mudi itu yang jadi pelayan-pelayannya. Lah jangan nanti jadi bos-bosnya di sana. Asal jadi asabikun ini loh ya. Mencontoh itu gitu loh. Terus dengan membawa gelas, kerek dan selop piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Jadi, serba nikmat semua. Terus mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Tidak seperti minuman di dunia ini. Minum sedikit pening, mabuk. Di sana nggak ada lagi istilah mabuk. Semuanya kenikmatan. Maka tadi istilah itu naim, di jannatin naim. Terus dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Nah, jadi sekarang kalau punya pohon buah sedang berbuah, harapan dibangun, urasa bohiman, dipaten ya dipateni gitu aja kan? Ngapain bohiman itu kan? Toh besok akan dibalas dengan berbagai macam buah di surga. Ketoknya taman apa yang bohiman, serasa dipikir panjang-panjang. Kudu cong gitu kan? Terus? Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Ya, yang paling lezat semuanya tersedia di situ. Terus? Dan ada bidadari yang bermata indah. Dan itu pasangan-pasangan suami istri yang dijelaskan pada surah Rahman itu. Yang pasangan itu belum pernah tersentuh oleh laki-laki manapun sebelumnya. Yang wanita juga begitu. Ini khusus disiapkan yang di Jannatul Naim gitu. Terus laksana mutiara yang tersimpan baik. Ya, wa hurun in. Hurun itu luar biasa dahsyatnya cantiknya itu. Khin. Seperti di gambaran sini bermata jeli. Ya. Jadi menarik apapun mata di dunia ini nggak ada yang menyamai mendekati yang ada di Jannatul Naim nanti. Oh nggak kelas semuanya di dunia ini. Gitu. Terus
sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, sebagai balasan. Jadi tidak ada yang gratisan. Ojo bolak-balik ngenteni. Semoga syafaat terus minta berat. Nggak mau memahami Quran, nggak ngamalkan berarti yang kita nantikan syafaat, yang tanono terus nanti kapan? Iya, saat berarti itu yang kita nanti syafaat. Oh rasa dinteni di fahami Quran diamalke. Nanti akan sampai gitu kan? Jadi jelas sekali kan itu. Jazaan bimakanu ya'malu. Balasan dari apa yang mereka lakukan. Orang sing gratisan itu loh. Hidup dunia tempatnya beramal, bukan tempatnya berharap gitu loh. Oke, terus? Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tidak ada, semuanya serba menyenangkan. Terus? Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Nah, semuanya serba kedamaian, sejahtera, kebahagiaan. Ya Bapak Ibu, ini sudah 8:30. Jadi malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan nanti bisa segera istirahat, terus bisa bangun paling tidak jam 3, syukur bisa bangun jam 2:30, terus menyiapkan, syukur menyempatkan memahami Quran bersama-sama di masjid kelurahan, supaya kita betul-betul waktu yang ada ini kita teman sebagai waktu yang sangat berharga, namanya usia emas. Kita semuanya memiliki waktu usia sebagai usia. Oke, semoga bermanfaat. Ya. Oh iya, tadi ada Bapak Ibu yang bertanya. Yang minggu yang lalu Pak Ketua memberitahukan akan membangun tempat kajian yang lebih representatif. Nah, kalau yang mau ini, yang mau menyerahkan cashnya, ini biasanya pada Pak Ketua, karena Pak Ketua nggak ada, bisa diserahkan ke ini bendara, ada Pak Dasyo, bisa juga ke Anif, bisa, nanti biar dimasukkan ke rekening. Ya, yang mau transfer tinggal langsung aja ke rekening. Saya juga akan nyampaikan ke beberapa teman, tampaknya ada yang ingin juga masuk kelompok asabikun itu. Nggak perlu saya informasikan juga. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang tertarik, silakan saja. Tapi ini khusus yang memang tertarik, yang tidak tertarik ya nggak usah gitu. Hidup ini semuanya serba pilihan gitu ya. Terserah pada kita masing-masing. Nah, semoga kita semua Allah pertemukan itu sebagai pertemuan yang insya Allah bisa menjamin kebahagiaan di dunia sampai di akhirat itu. Semoga betul-betul bisa ketemu di surga. Ya, di surga secara bersama satu keluarga, ketemu zuriyahnya, ketemu dari nenek moyangnya, bapaknya, sampai anaknya, cucunya, semua dipertemukan di surga nanti. Dengan syarat mari sama-sama kita secara maksimal untuk memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Disampaikan terima kasih kepada seluruhnya Bapak Ibu atas kesungguhan keterlibatannya, baik dalam kajian ini maupun dalam penyiapan seluruh sarana prasarananya. Jadi Bapak Ibu semakin semangat untuk bersama-sama di jalan Allah ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan pada kita untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini waktu yang
sekitar 178 ya. Kemudian malam hari ini terkumpul 940 ya. Sehingga total infak kita malam hari ini sebesar 10.040.000 ya. Ini dia, cash 1 juta. Ini atas nama Budi. Nggih. Lali kula nek ngendan di sebelah di